Saya pernah mendapat sebuah nasihat ya atau wejangan ya oleh salah seorang oknum Kiai Aswaja, di mana ketika itu beliau ya, seorang kiai ini itu sedang menyampaikan suatu amalan tertentu. Kemudian saya menanyakan, ya maaf Kiai ya, kalau boleh tahu dalilnya apa ya? Ya itu yang saya tanyakan teman-teman. Kemudian kalian tahu apa jawabannya? Ya, oknum Kiai ini mengatakan bahwa kita itu di Aswaja, NU, tidak perlu dalil. Ya cukup dengerin kata Kiai, ulama, apa yang dibilang Kiai, ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video kali ini saya akan sharing kepada kalian ya tentang sebuah pemahaman dari beberapa oknum dari Aswaja ini yang sangat-sangat buat kita ini geleng kepala, ya, miris, teman-teman. Tapi sebuah disclaimer penting ya, teman-teman. Ketika kita mengkritisi seorang oknum di dalam kelompok tertentu, lembaga tertentu, ormas tertentu, bukan berarti kita menganggap seluruh kelompok tersebut buruk atau sama, tidak ya. Sampai detik ini ya, pemahaman saya tetap. Saya melihat sesuatu dan menilainya itu bersikap objektif ya. Saya tetap yakin tidak semua teman-teman Aswaja seperti ini. Ya mungkin hanya oknum ini saja ya yang memiliki pola pikir, pemahaman seperti ini. Yang sudah jelas kalau kita mau tarik untuk disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hal ini sangat-sangat tidak ketemu atau sudah menyimpang ya. Saya pernah mendapat sebuah nasihat ya atau wejangan ya oleh salah seorang oknum Kiai Aswaja, di mana ketika itu beliau ya, seorang kiai ini itu sedang menyampaikan suatu amalan tertentu atau menceritakan suatu perihal kejadian tertentu. Kemudian saya menanyakan, ya maaf Kiai ya, kalau boleh tahu dalilnya apa ya? Ya itu yang saya tanyakan teman-teman. Kemudian kalian tahu apa jawabannya? Ya, oknum Kiai ini mengatakan bahwa kita itu di Aswaja, NU, tidak perlu dalil. Ya cukup dengerin kata Kiai, ulama, apa yang dibilang Kiai, ikuti. Ya Allah. Jadi mereka ya, oknum ini ya, seakan mengatakan mencukupkan diri dalam beramal itu hanya ke kiai saja. Jadi seakan-akan barometer kita beramal itu ya ikutin saja apa kata kiai. Kalau nabi itu urutan kesekian ya. Begitulah realitanya teman-teman ya. Yang harus kalian tahu keadaan di beberapa tempat ya, saudara kita di Aswaja. Saya sebenarnya kasihan ya kepada saudara-saudara saya di sana. Ya saudara semuslim. Ya bagaimanapun mereka masih tetap saudara semuslim saya ya. Yang mesti saya hormati, ya saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum mereka ketika berbicara tentang salafi atau wahabi. Berbagai cacian, umpatan, fitnah dengan mudahnya mereka lontarkan hanya karena mereka tidak setuju atau sependapat dengan pendapat teman-teman di salafi, teman-teman. Ya saya tidak akan seperti itu. Ya, sekalipun saya misal tidak setuju dengan teman-teman di Aswaja, karena kan saya juga banyak teman-teman saya di Aswaja, ya saya tetap menghormati dia. Saya tetap masih bergaul dengan mereka, dan begitu pun juga sebaliknya, mereka tetap bergaul dengan saya. Ya, dan inilah dewasa dalam beragama, dan inilah dewasa dalam bernegara, teman-teman. Ya, bukan justru perbedaan-perbedaan ini yang membuat kita ini saling baku siku, saling menyalahkan satu sama lain. Dan anehnya ketika ada orang yang mengatakan atau berusaha menegakkan kebaikan, kebenaran, maka orang itu akan dicenderung dicap sebagai pemecah belah. Nyari ribut, suka nyalain orang, ya. Mirisnya di situ teman-teman ya, fakta yang kita lihat saat ini. Padahal tidak demikian. Kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu merupakan kewajiban setiap individu kaum muslimin. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian peduli, ya, memperhatikan, ya, menyayangi saudara kalian sebagaimana kalian menyayangi diri kalian sendiri. Ya kembali ke terhadap masalah ini teman-teman di Salafi itu sebenarnya hanya menginginkan kita itu bagaimana itu beribadah dengan simple teman-teman. Ketika mereka teman-teman Salafi mengatakan bid'ah, sebenarnya bukan mereka yang mengatakan bid'ah tetapi Rasulullah SAW. Jadi teman-teman Salafi hanya mengutip perkataan dari Rasulullah SAW. Jadi ketika teman-teman mungkin dari golongan oknum-oknum Aswaja ini yang tidak sependapat dengan teman-teman di Salafi, karena mungkin pendapatnya teman-teman Salafi mengatakan dia bid'ah, ya seharusnya dari teman-teman Aswaja ini, oknum-oknum Aswaja ini introspeksi. Kalau dia merasa benar pendapat yang ia pegang, bantah juga dong dengan dalil, bukan justru dengan cercaan. Wahabi lah, ya, pemecah belah umat lah, menyesatkan umat lah. Gitu loh. Jadi pendapat ilmiah, dalil ilmiah, bantah juga dengan dalil ilmiah, bukan dengan koar-koar, bukan dengan cacian, hinaan. Gitu teman-teman. Jadi kembali ya, saya walaupun berseberangan dengan kalian mungkin ya, oknum-oknum NU ini ya, yang kehadirannya hanya membuat citra buruk bagi NU itu sendiri.
sayang ya, saya sebenarnya sayang dan peduli terhadap NU. Seandainya saya nggak peduli ya, saya mah bodoh amat. Ya, mending saya diam ngopi, nggak perlu repot-repot harus ngerekor video kayak gini kan. Itu kalau seandainya saya nggak peduli terhadap kalian. Itu kalau seandainya saya tidak sayang sama NU. Ya, justru karena bentuk sayang dan pedulinya saya terhadap NU. Ya, ormas terbesar ya, salah satu ormas terbesar di negara ini yang begitu memiliki banyak andil terhadap kemajuan bangsa ini. Saya pribadi tidak rela harus melihat NU itu semakin dirusak citranya oleh oknum-oknum yang semakin memperburuk keadaan ini. Mulai dari orang-orang oknum mereka yang mengajarkan bahwa tidak perlu dalil dalam beragama, cukup dengar kiai. Yang kedua, mulai dari kelima pemuda ini yang datang ke Israel bertemu Israel, ya. Yang selanjutnya ada lagi tuh ya, petinggi sekarang NU yang tahun 2018 ternyata juga pernah bertemu ke Israel. Ya, ada juga lagi tuh orang oknum-oknum kiai NU yang ngajar-ngajarin khurafat, cerita-cerita hayul. Dan ini yang saya tidak sependapat, dan ini yang saya koreksi, dan ini yang saya tidak setujui, teman-teman. Jadi ketika kita berbicara tentang oknum, ya bukan berarti kita menyimpulkan seluruh ormas itu buruk, tidak. Ya, tidak. Ya, saya tetap peduli, saya tetap respect sama NU secara umum lembaganya. Tetapi saya tidak respect terhadap oknum-oknum ini tadi. Jadi kembali ya, bahwa lagi-lagi ini adalah sebuah kesadaran kita sebagai seorang muslim ya, yang harus kita lakukan dan merupakan dalam kutip ya tuntutan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya bagi setiap individu muslim. Harus saya tegakkan, sebab hal ini merupakan kewajiban bagi kita ya, tiap-tiap muslim. Tentu ya, ketika kita merasa apatis terhadap semua keadaan ini, terhadap semua oknum-oknum NU Aswaja ini yang memalukan ini ya, mulai dari 5 kadar NU yang ke Israel, oknum kiainya yang mengatakan Wahabi adalah buatan Israel, by design Israel, Salafi dekat dengan Israel. Padahal kita ketahui faktanya, ya justru dari golongan mereka lah yang dekat dengan Israel, dari golongan mereka lah yang berkunjung ke Israel. Ditambah lagi ya, ada video memperlihatkan bahwa di antara oknum-oknum mereka ini ada yang mengajarkan bahwa kita itu tidak perlu dalil dalam beragama. Ya, kita tidak perlu dalil, cukup dengar kata kiai. Lah ini gimana teman-teman? Kalau dalam beribadah kita hanya mencukupkan dalam perkara yang penting kita ikut kiai, wah akan kacau. Justru inilah yang nantinya akan menyebabkan kita itu terpecah belah. Ya mengapa demikian? Karena tiap-tiap orang itu berbeda kepalanya, berbeda isi kepalanya. Antara kiai satu dengan kiai dua tentu tidak sama dalam memahami agama, tentu tidak sama dalam pola tafsirnya, ya tidak sama dalam hawa nafsunya dalam ingin beribadah. Nah kalau dalam masalah agama ini, dalam ibadah ini kita hanya cukupkan saja yang penting kata kiai, ya maka semua orang akan beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini lagi-lagi Allah sangat tahu tentang keadaan kita sebagai manusia, makanya Allah turunkan agama. Di dalam agama itu ada namanya syariat. Dan untuk memperjelas itu diturunkanlah oleh Rasulullah sebagai memperjelas masalah Al-Quran ini, persoalan di dalam Al-Quran ini. Jadi antara Rasulullah dan Al-Quran, sunnah dan Al-Quran itu merupakan satu paket teman-teman, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, apa yang ada di Al-Quran yang tidak kita dapat penjelasannya itu ada dijelaskan di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah SAW. Contoh kecilnya perkara sholat. Di dalam Al-Quran cuma dijelaskan kita itu untuk sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Maka datanglah sunnah, hadis yang merincikan bagaimana tata cara sholat itu. Kembali ke masalah yang tadi ya, tentang dalil Nabi atau Kiai, mana yang lebih penting. Ternyata hal ini bukan hanya saya alami teman-teman ya. Ada juga sebuah video yang semakin menguatkan argumen saya kali ini, bahwa memang ini fakta ya, bukan sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Ya mari kita lihat bersama-sama video ya, dan silahkan kalian menyimpulkan sendiri. Silahkan kalian komen semaunya setelah kalian simak video ini. Ma'rifatud dalil. Dalam kitab kita. Udah judulnya teman-teman ya, di NU nggak butuh tanya dalil, yang penting ikut kiai saja. Ya kita dengar coba. Kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Gimana? Orang awam itu nggak wajib ngerti dalil teman-teman. Ya gimana coba? Tunggu, kita coba lanjut ya. Zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalil, dalilnya apa, kan begitu kan? Ya, ono hadisnya ya. ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak, kemarin Di NU tidak teman-teman katanya. Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta,
Beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. La haula wala quwata illa billah. Itulah teman-teman ya. Itulah lagi-lagi kenyataan yang harus kita terima. Dan ini fakta teman-teman. Ya, saya ceritakan dan saya sertakan juga bukti videonya. Jadi kurang apa lagi? Ya. Dan anehnya ketika saya menyampaikan hal ini, ya bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar asumsi, tetapi dibuktikan dengan video. Kalian mengatakan saya ini fitnah. Kalian mengatakan ini editan video. Kalian mengatakan ini pemecah belah umat. Lah inilah masalah orang-orang seperti inilah, oknum-oknum seperti ini yang memiliki pola pikir seperti inilah justru yang menghadirkan perpecahan itu di tengah-tengah kita. Jadi kasihan teman-teman kita yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, selalu dikatakan pemecah belah. Pemecah belah. Gimana ceritanya coba? Semua itu ada aturannya, ada SOP-nya. Dalam beragama pun ada aturannya. Jangankan terhadap masalah besar ya teman-teman ya. Masalah yang paling remeh temeh, mohon maaf ya, buang air kecil. Itu di dalam agama kita itu diatur. Ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Kalau kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baru kaki kanan. Kemudian setelah kalau kita keluar dari kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dan itu sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Nah itu tadi masalah sepele masuk kamar mandi. Apatah lagi berbicara tentang masalah ibadah yang sudah sangat tinggi. Tentu ada SOP-nya teman-teman. Tentu ada aturan mainnya. Ya, enggak cukup sekedar yang penting baik. Kita boleh melakukan ibadah itu tidak cukup teman-teman. Ya kalau semua beribadah itu berdalih yang penting baik, ya bisa kita katakan orang yang merampok itu ya, yang merampok orang-orang kaya, kemudian hasil orang kaya itu, hasil rampokan itu diberikan untuk orang miskin. Masa kita mau katakan hal seperti ini baik? Ya kalau dalilnya yang penting baik, kan niatnya baik untuk memberikan orang miskin. Tetapi tidak teman-teman, ini tetap dikatakan salah karena caranya salah. Jadi dalam beragama itu tidak cukup hanya yang penting niatnya baik, yang penting perilakunya baik, yang penting perbuatannya baik, tetapi harus juga caranya yang benar. Gini teman-teman, ya, caranya yang benar. Makanya Allah sangat tahu ketika kita ini manusia pasti memiliki banyak pandangan, memiliki banyak berbeda-beda isi kepala. Makanya dalam hal ibadah ini Allah turunkan SOP, baku, ya pegangan. Yang dimana ketika kita memegang ini, ketika kita kembali kepada ini, maka kita tidak akan tersesat dan kita tidak akan terpecah belah. Apa itu? Dua perkara itu. Yang pertama adalah Al-Quran dan kedua adalah Sunnah. Simple teman-teman. Kita beribadah sesuai tuntunan Nabi, ya. Dan apa yang tidak Nabi contohkan, apa yang tidak Nabi perintahkan, kita tidak lakukan. Jadi begitu teman-teman ya, bahwa semua ya di dalam permasalahan ini, termasuk dalam beragama itu ada SOP-nya, ada tuntunannya. Ada polanya, ada aturan mainnya. Seperti itu. Sebab yang namanya ibadah itu teman-teman, kata para ulama kita ya, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Jadi kita harus ikhlas sama Allah nih, semata-mata hanya mengharap balasan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ittiba, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di sini yang banyak jatuh di antara kita ya teman-teman. Bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, ya, kita hanya mencukupkan diri di perkara poin pertama tadi, ikhlas. Ya. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kurang memperhatikan yang poin kedua tadi. Ittiba, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah realitanya kembali lagi teman-teman yang harus kita saksikan, bahwa sungguh ada orang yang dengan mudahnya mengeluarkan statement, mengeluarkan pendapat yang tanpa sekali didasari dengan ilmu agama. Dan parahnya ia tularkan, ia ajak juga orang lain untuk mengikuti apa yang ia pahami. Dalam perkara ibadah tidak ada main-main teman-teman. Kita harus serius, tidak boleh sembarangan dalam perkara ibadah. Sebab apa? Ibadah itu ujungnya antara surga atau neraka teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau soal pendapat oknum ini yang mengatakan bahwa kita tidak perlu melihat dalil, tidak perlu terlalu memberatkan dalilnya apa dalam melakukan ibadah, cukup dengar kata kiai. Maka saya pribadi tidak sependapat ya. Ini pendapat pribadi saya ya, dan saya sudah terangkan kepada kalian. Adapun kalian mau mengikuti apa pendapat saya, ya itu hak Anda. Adapun kalau Anda tidak mengikuti pendapat saya, itu juga hak Anda.
Yang jelas saya sudah menyampaikan ya sesuai dengan pemahaman saya yang saya anggap itu benar. Tetapi kalau Anda mengatakan juga bahwa pendapat Anda benar, silakan bantah dengan ilmiah, bukan dengan cacian, makian, celaan. Sebab seorang yang cerdas itu ketika ia dinasihati, maka ia akan merenung dan mengevaluasi diri. Tetapi orang yang tidak cerdas, maka ia akan tersinggung. Di antara dua sikap dan perilaku ini, kalian yang mana? Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.